Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya, tetap semangat ya. Jadi pada video kali ini ya, saya akan menjelaskan pemanfaatan Microsoft Teams. Nah, jadi di sini ada dua nanti yang akan saya jelaskan dengan Microsoft Teams ini. Tapi di video yang pertama ini akan menjelaskan eh, part 1 ini ya, Teams yang part 1 ini mengenai cara membuat dan mengelola webinar ya dengan Microsoft Teams yang versi web browser. Kemudian eh, yang kedua nanti di video berikutnya itu cara mengelola kelas digital ya atau classroomnya ya menggunakan Microsoft Teams ini. Jadi Microsoft Teams ini ada selain bisa untuk webinar juga bisa untuk eh, membuat kelas online ya. Bisa nanti di dalamnya ada penugasan dan sebagainya. Oke, baik. Jadi di sini Microsoft Teams ini keren sekali Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya untuk buat webinar, tapi kita juga bisa melakukan nanti di sini bisa menelpon orang ya, menelpon rekan kita cukup menggunakan akun beliau. Ya, jadi misalkan kita nelponnya lewat lewat laptop nih, lewat browser ya. Jadi di sini saya gunakan Microsoft Edge, bisa juga menggunakan Google Chrome. Jadi kita misalkan call, ini tulis namanya. Oke, bisa langsung kita call ya. Oh ya, oke. Ini hanya bisa untuk nelpon di dalam organisasi yang sama. Nah, ini juga bisa misalkan saya mau telepon siapa ya yang misalkan ini Pak Fuad ya, misalnya Pak Fuad. Jadi ketika kita klik call ini, maka beliaunya akan misalkan beliau udah punya aplikasi Microsoft Teams di handphonenya gitu kan dengan akun Office 365 eh, IG, maka akan berdering HP-nya ya dengan aplikasi Teams-nya itu. Jadi kita bisa melakukan telepon ya, bisa dengan video juga ini. Keren. Nah, selain itu kita tadi di sini ada banyak ya. Ada banyak yang bisa kita manfaatkan ya dengan Teams ini ya, kita pelan-pelan kita belajar sama-sama. Nah, tadi nanti kita akan belajar membuat kelas juga ya, membuat tim. Nah, oke, di sini juga aplikasi juga banyak Bapak Ibu ya. Di sini ada aplikasi yang bisa kita manfaatkan di Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams ini nggak hanya untuk webinar dan kelas online aja, tapi bisa untuk memanfaatkan diintegrasikan dengan berbagai macam aplikasi ya. Nah, ini dengan Wikipedia, dengan Kahoot juga bisa melakukan kolab apa dengan diintegrasikan ini. Nah, ini banyak sekali. Oke, silahkan nanti dieksplorasi Bapak Ibu. Jangan takut salah. Ya, kalau terdelete akunnya nanti bisa dibantu untuk direset kembali. Tenang saja ya. Kita diberikan fasilitas, kita eksplorasi, kita manfaatkan untuk belajar. Oke, kemudian bagaimana caranya untuk membuat suatu webinar atau rapat online atau online meeting misalkan ya. Itu caranya kita klik di sini di sebelah kiri ada menu kalender. Nah, ini kita klik. Di sini ada dua pilihan ini Bapak Ibu. Ada schedule meeting, ya jadwalkan rapat atau new meeting ini langsung di sini aja atau webinar. Tapi kita buat ini aja ya, sama aja. Kita klik yang di sini new meeting. Oke. Nah, kita pastikan ini kalau kita sudah atur time zone-nya maka otomatis waktu kita ini adalah UTC plus 7 ya. Bangkok Hanoi Jakarta ini ya perlu kita perhatikan. Oke, di sini juga ada respon option, cuman kita nggak perlu kita biarkan aja. Nah, ini juga kita bisa meminta pendaftaran ya. Jadi kita dengan tips ini kayak di Zoom itu kan, kita bisa melakukan pendaftaran. Misalkan kita bagikan linknya nanti orang yang dapat link itu kita harus apa? Calon peserta itu harus mendaftar dulu. Ya, misalkan memasukkan email, memasukkan kontak handphonenya, memasukkan nama, terus instansinya seperti itu. Dan ini bisa kita atur ya, apakah kita memakai
pendaftaran atau tidak. Nah, untuk siapa pendaftarannya, apakah hanya bisa meeting ini dengan orang yang dengan satu organisasi, people in your organization, artinya hanya dengan akun Office 365 ini aja yang sesama akun, atau untuk siapapun ya, baik yang punya akun ataupun yang tidak punya akun, seperti itu. Jadi untuk kali ini saya tidak akan pakai pendaftaran, biarkan saja, jadi nanti cukup berbagi dengan link aja. Oke, misalkan judulnya akan saya buat webinar ya, pemanfaatan PowerPoint misalkan. Nah, oke, ini untuk judul webinarnya. Kemudian add required attendance, ini wajib ya. Ya, misalkan satu orang aja ya, cukup satu orang aja yang calon peserta wajibnya. Oke, misalkan saya ini boleh saja Bapak Ibu, tidak harus yang gunakan akun IG ya, tapi boleh juga yang tanpa akun IG, misalkan saya gunakan yang lain ya. Nah, akun saya atau IG.com ya. Nanti yang ini akan mendapat undangan. Jadi ketika sudah diklik, tunggu sejenak, nanti ini invite Murlianto. Oke. Nah, kemudian misalkan kalau mau pakai akun yang rekan kita yang lain yang menggunakan akun IG, ya tinggal diketik aja di sini namanya seperti itu. Nanti otomatis akan muncul karena satu organisasi, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya di sini kita akan mengatur jamnya ya. Ini bisa kita atur jamnya mau berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa, pada hari apa gitu kan. Atau kita atur all day. All day ini artinya satu hari penuh meetingnya. Ya, tapi kelamaan lah. Kita atur aja. Webinar itu efektif berdasarkan pengalaman saya ya, mengelola webinar itu paling efektif itu 1,5 jam. Ya, 1,5 sampai 2 jam. Ya, di atas 2 jam itu ya, tidak terlalu disarankan lah ya, kalau bagi rekan-rekan mau membuat webinar atau apa, ya satu sesi itu paling enggak ya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam maksimal, seperti itu. Oke, kita atur jam segini misalkan. Kemudian waktunya kapan, nggak mungkin kan jam 1 AM, tengah malam, ya kita atur jam, misalkan jam 9 pagi, ya, sampai ya di tanggal yang sama, sampai jam 10 pagi, artinya 1 jam aja. Nah, oke, walaupun ini jamnya nanti jam 9 ya, tetapi kalau kita mau melaksanakannya setelah undangan ini schedule ini diatur, itu juga bisa, nggak masalah. Oke ya. Nah, ini biarkan aja dikosongkan. Nah, kita send dulu. Nah, send dulu. Oke, sudah send ya, terkirim tadi. Nah, kita cari. Nah, tadi kan di tanggal 21. Nah, yang ini dia, webinar pemanfaatan Microsoft PowerPoint ini. Ini kalau diklik kanan ada pilihan Bapak Ibu. Ya, diklik kanan ada pilihan, bisa diedit atau langsung chat dengan partisipannya ya, atau join online langsung atau di copy link. Nah, tapi saya akan melakukan pengaturan dulu ya. Jadi bisa klik langsung diedit atau klik aja di sini ya. Nah, ini ada pilihannya. Oke ya. Nah, klik edit ya. Ada beberapa opsi pengaturan yang harus Bapak Ibu lakukan agar rapat online atau meeting online itu berjalan dengan tertib, Bapak Ibu. Ya, tidak gaduh gitu kan. Nah, atau kelas online misalkan Bapak Ibu ingin mengajar nantinya dengan Microsoft ini tidak gaduh, karena saya sering menjumpai webinar ya yang pesertanya ribut sendiri gitu kan. Sebentar-sebentar mic-nya nyala, ya pesertanya udah masuk duluan sebelum panitianya, itu kan kacau. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita klik di sini, kita udah tadi edit ya, udah masuk lagi. Nah, ini ada meeting option tadi. Nah, tadi setelah agendanya dibuat. Tadi kan belum ada nih meeting optionnya. Nah, sekarang kita klik. Oke, nah ini ya. Jadi, meeting option ini atau opsi rapat ini
Nah, ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ya, yang pertama bukan bypass the lobby. Siapa yang bisa memasuki lobby? Nah, ini ada pilihannya. Ya, ada siapapun. Artinya ketika kita belum masuk, semua orang bisa masuk. Nah, ini bisa membuat kekacauan. Nanti pesertanya bingung. Ya, kok gelap, kok belum ada suaranya, kok belum mulai dan sebagainya. Ya, memang belum mulai, belum jamnya gitu kan. Nah, jadi caranya kita atur yang ini Bapak Ibu, only me. Jadi hanya kita saja yang bisa masuk dan yang bisa memulai rapat itu. Sebelum kita masuk dan sebelum kita memulai, maka rapat itu orang-orang yang masuk itu berada di ruang tunggu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang pilihan kedua, our slide color bypass the lobby, ini enggak ya, karena kita hanya yang masuk sendirian. Jadi orang enggak bisa langsung masuk seperti itu. Nah, ini yang saya rekomendasikan bagi Bapak Ibu yang ingin membuat rapat online seperti atau kelas online ya, mengajar dengan live ini. Kemudian announce when color join or leave ya, umumkan atau dapatkan pemberitahuan ketika peserta masuk atau keluar ya, boleh aja di yes. Nah, kemudian siapa yang dapat melakukan presentasi? Nah, ini dia penting. Ketika kita atur semua orang bisa share screen, kan semua orang bisa share screen nanti kacau. Jadi kita atur. Misalkan hanya kita aja yang bisa jadi narasumber gitu kan. Ya, hanya kita aja yang bisa jadi narasumber, jadi kita pilih only me. Ya, atau specific me ya, atau hanya orang yang dengan akun IG gitu kan, atau hanya kalau specific people kita harus undang orang lain dulu ya, undang orang lain yang punya akun IG di pas waktu kita buat meeting tadi nih. Nah, jadi orang tersebut eh yang bisa jadi apa namanya? presenter juga. Nah, misalkan saya undang aja ya. Saya undang Pak Fuad ya. Oke, kita update. Nah, kita update. Nah, meeting optionnya juga kita update. Oke, nah ini. Siapa yang dapat memasuki lobby? Nah, kita bisa atur. Kalau hanya saya, artinya hanya saya saja yang bisa atur. Yang bisa masuk ya. Atau people I invite. Jadi artinya orang yang sudah saya undang tadi. Ya, sebagai presenter, sebagai panitianya gitu kan. Nah, di sini yang bisa masuk selain saya itu Pak Fuad misalkan. Jadi kalau kita sebagai panitianya aja ya kita only me aja nggak apa-apa. Ya, misalkan Bapak Ibu sebagai guru gitu kan, hanya Bapak Ibu aja ya yang bisa join. Nah, kemudian siapa yang dapat presentasi tadi ya, yang bisa share screen gitu kan. Nah, ini specific people, misalkan kalau semua orang nanti kacau ya. Jadi kita bisa atur pilihannya dua ya, only me atau kita sendiri atau specific people. Specific people ini nanti kalau udah diundang di sini ya, misalkan Pak Fuad yang punya akun Office 365 tadi kan, maka di sini akan muncul siapa ini. Nah, muncul dia siapa. Ya, misalkan beliaunya sebagai narasumbernya. Klik sini. Jadi presenternya selain kita sebagai penyelenggara juga ada Pak Fuad ini. Nah, kemudian izinkan mic untuk peserta. Misalkan ketika mereka join nanti bisa nyalakan mic-nya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini juga enggak masalah. Tapi nanti kita ketika ingin nonaktifkan mikrofon atau kamera peserta bisa nanti ketika saat meeting itu juga enggak jadi masalah. Atau ketika join langsung kita off-kan. Jadi peserta enggak bisa menyalakan kamera atau mic seperti itu atau diaktifkan aja lah. Gitu ya. Sudah selesai. Jadi ini pengaturan yang saya rekomendasikan Bapak Ibu ya. Ya, misalkan yang ini siapa yang dapat memasuki lobby, hanya kita aja sebagai penyelenggaranya. Jangan everyone, nanti bisa kacau. Ya, seperti itu. Begitu juga ketika Bapak Ibu ingin mengajar dengan webinar, sistem webinar ini. Nah, siapa yang bisa mempresentasikan, ini bisa only me, ya, siapa yang bisa share screen tadi, atau specific people ketika kita sudah mengundang orang dengan akun organisasi kita
Misalkan Bapak Ibu punya akun Office 365 sekolah. Jadi misalnya guru lain yang bisa jadi presenter di sini. Ya, kita tunjuk siapa yang diundang itu. Nah, narasumbernya. Oke ya. Atau kita close aja ya. Jadi only me saja. Nah, seperti itu. Oke, ini pengaturan standar Bapak Ibu agar meeting kita ketika dimulai itu tidak ada kegaduhan seperti itu. Jadi peserta masuk duluan terus ribut ngomong sana ngomong sini kan kacau, nggak bagus seperti itu. Oke, sudah selesai pengaturan ini, kita save. Oke, done. Nah, kemudian ya, kemudian ini udah selesai tadi ya. Nah, kita copy linknya. Copy linknya ini. Nah, copy link. Ini kan linknya panjang sekali Bapak Ibu ya. Kita paste sini ya. Nah, ini kan linknya panjang sekali. Kalau link panjang sekali ini, misalkan kita mau masukkan di webinar, di poster, ini kan terlalu panjang kan tidak estetisnya kurang bagus gitu kan. Jadi kita bisa memperpendeknya menggunakan bit.ly ataupun tinyurl. Kalau bit.ly kita harus join dulu, misalkan kita gunakan tinyurl ya. Nah nih, tinyurl.com ini. Nah, kita pendekkan, kita klik linknya. Jadi link yang panjang tadi kita copy dulu link meetingnya. Nah, kita paste di sini yang panjang tadi. Oke, sudah. Sekarang kita ganti aliasnya. Ya, kita pendekkan dengan apa? PPT 2022 misalkan. Ya, sesuai judulnya tadi ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kita menggunakan menyingkat link, yang memperpendek link ini jangan justru mempersulit ya. Jadi dengan underscore lah, dengan memakai panjang gitu kan. Kita gunakan shorten link ini untuk mempermudah peserta join ke acara kita ya, dengan menggunakan link ya yang mudah dibaca gitu kan, yang mudah diingat ya. Ini kan nggak perlu huruf besar, huruf kecil semua gitu kan, dengan angka gitu kan misalkan. Jangan ditambahin dengan underscore macam-macam, itu kadang-kadang malah bikin susah. Juga dengan link yang singkat ini juga enak kita masukkan di poster atau di flyernya seperti itu. Itu tipsnya. Oke, kita make sini URL. Nah, sudah kita copy linknya. Nah, kita coba di browser yang lain misalkan. Oke. Kita paste ya. Kan pendek ini kan enak. Ya, kita bagus juga untuk apa namanya? Kita masukkan di poster. Oke, udah kita tadi udah di paste ya, seperti yang saya jelaskan di cara untuk bergabung sebelumnya. Di cancel, lanjutkan di browser. Nah, ini contoh saya sebagai peserta di browser yang lain ya. Nah, sebagai peserta di browser yang lain gunakan Google Chrome. Yang tadi ini menggunakan Microsoft Teams ya. Ini dia. Oke, bagaimana si peserta ini ketika narasumbernya belum join? Ya, panitianya belum gabung. Misalkan dia udah pengen masuk gitu kan. Oke. Jadi ini sebagai peserta, sebagai tamu, ya gantilah namanya, jangan gunakan anonim misalkan Yanto. Oke, bergabung. Ini ketika meetingnya belum dimulai dan panitianya belum masuk. Nah, ini dapat notifikasi sebagai pesertanya. Setelah rapat dimulai, kami akan memberitahu orang-orang bahwa Anda sedang menunggu. Ini mendapatkan notifikasi ini karena tadi kita atur di meeting option-nya. Ya, di meeting option-nya itu siap yang dapat masuk itu hanya saya ya, only me. Kalau ini diatur everyone, maka orang yang mau masuk ini langsung masuk ya, tanpa ada pemberitahuan ini bahwa rapatnya belum mulai ya, bahwa panitianya atau organisernya atau gurunya belum masuk seperti itu. Nah, kalau everyone tadi kan kacau, dia masuk sendirian-sendirian ngapain gitu kan. Nah, itu tipsnya ya. Nah, oke. Karena sudah ada
tamu. Nah, kita praktekkan bagaimana ketika orang itu sudah masuk. Kita klik join di sini. Oke, matikan kameranya, klik join now. Saya sebagai penyelenggara. Nah, dapat pemberitahuan ini ada tamu yang menunggu di lobby. Kita klik izinkan. Oke, kita lihat ya. Nah, nih udah berhasil masuk nih pesertanya. Nah, pesertanya sudah berhasil masuk. Misalkan pesertanya menyalakan mikrofon ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, oke. Sekarang saya lihat sebagai sebagai presenter. Nah, Bapak Ibu guru sebagai presenter ataupun sebagai panitianya seperti itu. Nah, ini. Di sebelah sini ya kita nanti bisa download attendance list. Attendance list ini artinya daftar hadirnya ya, kehadirannya. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang masuk itu nanti bisa ketahuan masuknya jam berapa ya, berapa lama dia kemudian keluar jam berapa dia, kemudian masuk lagi enggak atau hanya masuk sebentar langsung keluar atau masuknya terakhir aja seperti itu. Ini bisa di-download daftar hadirnya nanti dalam bentuk Excel. Kemudian di sini kita ya titik 3 di atas ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat pengaturannya diklik show participant. Ini kita mau mengatur pesertanya. Di titik 3 di atas ini ada bisa menghilangkan mic ya, mematikan mic untuk semua peserta. Kemudian menghilangkan kamera untuk semua peserta. Jadi secara massal langsung kita off-kan. Ketika kita misalkan tiba-tiba ada suara kita bingung gitu kan nyarinya di mana gitu kan, kelamaan, jadi kita klik 3 langsung matikan untuk semua peserta, seperti itu. Nah, kemudian si peserta ini misalkan kita mau atur dia sebagai presenter, ya, kita mau atur dia juga sebagai narasumber. Ya, kita klik 3 ini, ya, kemudian make a presenter, seperti itu. Kita atur sebagai narasumber, maka dia akan juga menjadi narasumber. Nah, ini ya. Nah, ini dia ya. Jadi presenter juga atau kita kembalikan lagi dia sebagai sebagai peserta. Nah, itu dia. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa ketika kita ingin bicara ini kita unmute ya. Nah, jadi jangan lupa kita ngomong tapi mic-nya mute seperti itu. Kalau mau nyalakan kamera, turn on kamera, klik di sini. Nah, ini kan sebagai contoh. Oke, di sebelah ini ada tanda panah, ini adalah untuk cara kita melakukan share screen, Bapak Ibu. Nah, untuk share screen ini kita klik di tengah ini. Ya, di samping mikrofon ada open share try. Klik. Nah, ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Nah, ini misalkan ada PowerPoint ya atau share screen langsung pakai satu Windows, misalkan klik di sini. Nah, ini. Oke, kita cancel dulu ya. Pelan-pelan. Klik. Misalkan Bapak Ibu share semua screen-nya, Windows-nya. Ini klik di sini Bapak Ibu. Ya, share screen, klik di sini. Nanti ada pilihan ya. Share screen ini atau Windows atau hanya tab aja. Misalkan yang ini aja lah. Ini jangan lupa kok nggak bisa di-share ini ya. Ini kita klik dulu. Nah, setelah diklik, maka kita klik share. Oke. Nah, ini saya share screen-nya. Misalkan saya klik ini. Gimana di sininya? Sudah muncul atau belum? Oh iya, jadi karena ini satu laptop ya Bapak Ibu ya, jadi nggak muncul dianya. Oke. Oke, jadi ini Bapak Ibu ya, ketika oh ya ini dia. Nah, share ini. Nah, ini udah berhasil. Ya, udah berhasil share screen. Oke, kita cek di sini. Ah, dia.
Jadi si narasumber udah menampilkan share screen-nya ini tadi. Nah, ini. Ya tampilnya seperti ini karena saya menggunakan satu laptop ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau enggak ya harusnya normal. Nah, ini share screen. Udah bisa dilihat di akun yang lainnya seperti ini dia. Ya. Nah, jadi dia berbayang ke belakang karena saya menggunakan laptop yang sama seperti itu. Oke, setelah share screen, ya, gimana untuk menghentikan share screen-nya? Kita klik yang di sini stop sharing. Nah, ini untuk share screen satu layar laptop. Misalkan bagaimana untuk share PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint di sini misalkan kita mau share screen hanya PowerPoint-nya aja Bapak Ibu. Ya, yang akan tampil di sini itu adalah ketika PowerPoint kita sudah kita unggah di OneDrive. Nah, atau misalkan kita cari browse ini, kita bisa ada beberapa pilihan. Ya, kita bisa carinya di Teams-nya atau di channel-nya atau di OneDrive. Misalkan kita udah unggah PowerPoint-nya di OneDrive ya, di tempat yang tadi itu, atau kita upload-nya dari sini. Saran saya untuk Bapak Ibu usahakan ketika mau share screen itu menggunakan PowerPoint ya, yang hanya PowerPoint-nya aja. Itu saran saya unggah dulu di OneDrive, jadi kita langsung tinggal ambil filenya secara online. Nggak perlu mengunggah lagi ketika acaranya sudah dimulai seperti itu. Kita cari di sini, misalkan yang ini ya. Oke, nah ini ya. Nah ini ya, langsung ini tampilan kita sebagai presenternya ini. Nah ini dia ya. Oke. Bagaimana sebagai pesertanya? Ya, pesertanya sudah muncul di sini. Nah, kerennya di Microsoft Teams ini sebagai peserta juga kita udah bisa melihat langsung slide-slide-nya apa aja seperti itu. Atau kembali ke penyaji, sesuaikan mengikuti penyaji. Nah, seperti itu ya. Bedanya dengan Microsoft dengan platform yang lain, kita udah bisa melihat slide duluan. Nah, itu sebagai peserta. Oke, sebagai penyaji ini juga ya sarannya kalau kita hanya mau share apa namanya PowerPoint-nya aja ini. Nah, kalau sudah selesai, kita kliknya di sini stop presenting. Oke, selesai. Nah, gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk merekam? Ya, nah untuk merekam ini ada beberapa pilihan. Jadi di samping tombol share screen ini ada titik 3. Titik 3 ini ada beberapa pilihan nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini mode kameranya nanti ada galeri, ya ada kamera besar. Kalau itu ada together mode ya. Ini tidak bisa ditampilkan karena pesertanya hanya satu. Nah, jadi kalau misalkan pesertanya banyak nanti peserta banyak dan aktifkan kamera baru muncul. Nah, jadi ada yang seperti tampilannya. Nah, seperti ini ya. Nanti tampilannya seperti orang yang duduk di bioskop. Seperti itu ya. Nah, banyak ini. Nah, itu dia contohnya. Oke. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi Teams yang desktop ya, seperti aplikasi yang Teams yang diinstal di laptop, nah kita bisa memilih Bapak Ibu, kita bisa memilih tampilan background together mode-nya seperti apa. Ada yang seperti di dalam laut, ada yang dalam bioskop, ada yang dalam ruang kelas dan sebagainya. Makin banyak sekali tampilan yang semakin keren. Kemudian untuk rekam bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu ya, ketika titik 3 ini kita klik start recording. Klik start recording. Oke. Nah, ini dia. Kalau sudah ada notifikasi ini, berarti perekamannya sudah berjalan. Pastikan sebelum misalkan acara sebelum dibuka, nah itu kita nyalakan dulu rekamannya. Atau sebelum kita mulai mengajar gitu kan, nyalakan dulu rekamannya.
Nah, ini kita klik aja dismiss. Nah, sebelum keluar Bapak Ibu, pastikan dulu Bapak Ibu stop recording dulu. Nah, stop dulu perekamannya sebelum kita keluar. Nah, oke ya. Nah, kemudian di sini juga ada menu, ada pilihan turn off incoming video. Ini bagi misalkan Bapak Ibu ingin menghemat menghemat data gitu kan, atau di tempat Bapak Ibu ini jaringan terbatas gitu kan, jaringan agak sulit. Jadi kita klik turn off incoming video, artinya nanti orang-orang yang nyalakan kamera di tempat Bapak Ibu ini kameranya off semua, tapi di tempat mereka nyala ya. Ini bisa berlaku sebagai peserta, Bapak Ibu sebagai peserta ataupun sebagai panitia. Ini enggak mempengaruhi ya, hanya untuk mengurangi kita saja sebagai mungkin sebagai ya itu apa namanya? Mengurangi data kita ya biar lebih hemat. Tapi ini enggak mempengaruhi meetingnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada raise hand ya untuk angkat tangan. Jadi untuk bertanya atau apa ya dipersilakan untuk raise hand dulu. Jangan langsung nyalakan mikrofonnya seperti itu. Nah, ini untuk raise hand ya. Nah, untuk itunya lower hand gitu. Ya, misalkan pesertanya mau angkat tangan pesertanya. Ya, saya ini sebagai peserta ya. Peserta angkat tangan klik. Nah, kan muncul nih dikira mau nanya atau apa, ya kita persilahkan menanya. Tapi kalau misalkan hanya angkat tangan terus gitu kan, nanya juga kita persilahkan juga enggak, ya kita bisa nurunkan tangannya dari sini. Nah ini lower hand. Nah, kita sebagai penyelenggara, kita bisa menurunkan tangannya seperti itu. Nah, oke. Nah, bagaimana untuk mengakhiri rapat? Nah, cara mengakhiri rapat itu nanti klik di sini, Bapak Ibu. Nah, tapi sebentar. Nah, tadi ya, sebelum rapat diakhiri, pastikan Bapak Ibu ini dulu, ya, download attendance list, ya. Sebelum kelasnya berakhir, nah, kita cek di sini dulu, seperti yang saya sampaikan tadi, absensinya, ya. Nah, apa, daftar kehadirannya. Jadi kita bisa tahu nanti siswa ini masuknya mulai meeting jam berapa, sampai dia bertahan jam berapa, gitu kan. Apakah setelah keluar dia masuk lagi enggak, atau masuk sebentar aja tuh keluar, gitu kan. Nah, ini ada rekodnya di sini di attendance list-nya nanti. Nah, bagaimana untuk mengakhiri rapat? Kita klik di tombol hang up ini. Nah, ini langsung berhenti Bapak Ibu. Nah, tetapi di sini si peserta masih bergabung di rapat. Nah, caranya yang tadi itu hanya kita ya, hanya kita yang sendiri yang keluar. Nah, caranya agar benar-benar rapat itu berhenti bagaimana? Caranya begini Bapak Ibu, ya. Ketika tadi kita di sini jangan langsung klik di sini. Kalau klik di sini kita sendiri sebagai penyelenggara yang keluar. Tetapi peserta yang puluhan mungkin atau ratusan itu masih ada di dalam room. Entah mereka ngomong sendiri atau apa dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk mematikan semua meeting langsung berhenti? Ini kita klik di sini 3 titik ini ya. Kita klik end meeting. Jadi artinya semua peserta langsung otomatis dikeluarkan. Ya, kita klik di sini end meeting. Ya, and you will end the meeting for everyone. Anda akan mengakhiri rapat untuk semua orang. Klik end. Oke, kita cek yang di sini berhenti juga. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu beberapa tips dalam bagaimana kita membuat rapat online dan mengelola rapat online. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu, Microsoft Teams ini kita bisa menampung peserta rapat online atau webinar sebanyak 350 orang. Wah, keren sekali ya. Selamat mencoba, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.